Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Semoga hari ini kalian berada dalam keadaan sehat. Pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang barisan geometri. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu barisan geometri dan bagaimana bentuk umumnya? Kalau kalian sudah mengingatnya, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah jumlah suku-suku yang ada pada barisan geometri. Deret geometri ditulis U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah dan seterusnya sampai tambah UN. Kalau jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri dilambangkan dengan Sn, maka deret geometri bisa kita tulis Sn sama dengan U1 atau suku pertama ditambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku keempat, tambah suku kelima, dan seterusnya sampai tambah UN. Atau Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah UN. Waktu lalu kita sudah pelajari pada barisan geometri, U1 atau suku pertama itu sama dengan A, U2 atau suku kedua itu sama dengan A kali R, U3-nya A kali R pangkat 2 dan seterusnya. Karena itu, Sn bisa kita tulis sama dengan A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4 tambah dan seterusnya sampai tambah AR pangkat N kurang 1. Kalau persamaan ini saya kalikan kedua ruasnya, saya kalikan dengan R, maka yang tadinya Sn akan menjadi Rsn sama dengan ini, masing-masing suku saya kalikan dengan R, maka yang tadinya A menjadi AR, yang tadinya AR menjadi AR pangkat 2 dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir, AR N pangkat N kurang 1 menjadi AR pangkat N. Kalau kedua persamaan ini saya kurangkan, maka akan menjadi Sn kurang Rsn sama dengan ini, kita lihat AR kurang AR 0, ini A kurang 0 tetap A, AR kurang AR sama dengan 0, AR pangkat 2 kurang AR pangkat 2 0, AR pangkat 3 kurang AR pangkat 3 0, AR pangkat 4 kurang AR pangkat 4 0, AR pangkat N kurang 1 kurang AR pangkat N kurang 1 juga sama dengan 0. 0 kurang AR pangkat N sama dengan negatif AR pangkat N. Maka kita dapatkan hasil Sn kurang Rsn sama dengan A tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai tambah negatif ARN, negatif AR pangkat N. Sehingga Sn kurang Rsn sama dengan A kurang AR pangkat N. Sn kurang Rsn kita kelompokkan menggunakan sifat distributif menjadi 1 kurang R kali Sn. A kurang AR pangkat N juga kita kelompokkan menggunakan sifat distributif. Dia jadi A kali 1
kurang R pangkat N. Sehingga Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Ini kita dapat. Di mana Sn itu jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Kita sudah dapatkan Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kita lihat di sini, 1 kurang R pangkat N, 1 kurang R. Di sini R-nya ini negatif. Sekarang bagaimana kalau kita rubah R ini menjadi positif? Karena R negatif, supaya R ini menjadi positif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 kali A kali R pangkat N kurang 1, kemudian penyebutnya menjadi negatif kali R kurang 1. Nilainya tidak berubah. Nah, di sini kalau negatif bagi negatif hasilnya positif. Sehingga Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Sehingga untuk rumus jumlah N suku pertama deret geometri itu ada 2 rumus. Yaitu yang pertama, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1 digunakan kalau R lebih besar dari 1. Sedangkan rumus yang satunya Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R digunakan kalau R atau rasionya itu kurang dari 1. Bagaimana? Bisa dipahami ini? Kalau bisa, mari kita lihat sifat-sifat dari deret geometri. Sifat yang pertama adalah jika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah UN merupakan deret geometri, maka U2 bagi U1 nilainya sama dengan U3 bagi U2, nilainya sama dengan U4 bagi U3 atau sama dengan UN bagi UN kurang 1, itu sama dengan R atau rasio. Jadi untuk menghitung rasio kita tinggal membagi 2 suku yang berdekatan. Sifat yang kedua, jika U1, U2, dan U3 merupakan suku-suku pada deret geometri, maka U2 berpangkat 2 sama dengan U1 kali U3. Nah, untuk sifat yang ketiga, kita ambil suku Kn dari deret geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Saya ambil contoh U10. U10 sama dengan A kali R pangkat 9. R pangkat 9 ini saya bisa ganti dengan R pangkat 2 kali R pangkat 7. Sehingga AR pangkat 9 saya bisa tulis AR pangkat 2 kali R pangkat 7. Kita tahu bersama bahwa AR pangkat 2 itu sama dengan suku ketiga. Kalau begitu, U10 bisa saya tulis sebagai U3 kali R pangkat 7. Atau
suku ke-10 sama dengan suku ke-3 kali R pangkat 7. Bisa juga saya tulis U10 sama dengan AR pangkat 4 kali R pangkat 5. AR pangkat 4 itu adalah suku ke-5, sehingga U10 bisa ditulis sebagai U5 atau suku ke-5 dikali R pangkat 5. Kita lihat hubungannya. U10 sama dengan U3 kali R pangkat 7. Ini saya tulis catatan sini, 10 sama dengan 3 tambah 7. Atau U10 bisa saya tulis sebagai U5 kali R pangkat 5. Ini 10 sama dengan 5 pangkat 5. Hubungannya adalah ini, suku ke-5 dan R-nya berpangkat 5. 5 tambah 5, 10. Seandainya 10 ini saya ganti dengan P, berarti dia jadi UP. Sedangkan 3 saya ganti dengan K, maka dia jadi UK. Sehingga R pangkat 7 ini menjadi 10 kurang 3. Kalau kita hubungkan dengan P dan K, maka 7 ini menjadi P kurang K. Sehingga secara umum kita tulis UP sama dengan UK kali R pangkat P kurang K. Atau kalau misalnya kita hanya ingin menghitung R pangkat P kurang K, itu didapat dari UP bagi UK. Ini. R pangkat P kurang K sama dengan UP kurang UK. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, SN sama dengan SN kurang 1 tambah UN. Atau UN sama dengan SN kurang 1. 4 sifat dasar dari deret geometri ini nanti akan kita lihat, penggunaannya itu akan kita lihat pada contoh-contoh berikut. Contoh 1. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah titik. Jumlah 8 suku pertama. Kita lihat dari soal yang diketahui adalah U1 atau suku pertama atau A itu nilainya 3. Sedangkan rasionya itu 2. Karena ini kali-kali 2 nih. Atau 6 bagi 3, 2, 12 bagi 6, 2. Dan N-nya itu 8. Karena yang mau kita jumlahkan adalah 8 suku. R2 berarti R-nya positif, atau R2 berarti R-nya lebih besar dari 1, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Sehingga S8 itu sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 kurang 1 bagi 2 kurang 1. Ini A3, R-nya 2, N-nya 8. Di sini seharusnya S8 ya. S8 sama dengan 3 kali 2 pangkat 8 nilainya 256. 256 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Sehingga S8 sama dengan 3 kali 255 bagi 1. Atau Sn sama dengan, atau S8 sama dengan 765. Jadi jumlah 8 suku pertama dari deret 3 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya sampai 8 suku itu sama dengan 765. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diberikan deret geometri dengan suku positif U2 sama dengan 10,
dan U4 sama dengan 40. Jika UN sama dengan 160, tentukan N suku pertama deret tersebut. Ya, kita mulai menyelesaikan. Dari soal kita ketahui U2 10, U4 40, dan UN 160. U2 itu sama dengan AR. Kalau begitu kita tulis AR sama dengan 10. U4 itu AR pangkat 3. Maka ditulis AR pangkat 3 sama dengan 40. Nah, AR pangkat 3 ini saya rubah menjadi AR kali R pangkat 2. AR kali R pangkat 2 sama dengan 40. Nah, tadi di atas U2 itu 10 atau AR-nya 10, maka AR ini saya ganti 10. Sehingga menjadi 10 kali R pangkat 2 sama dengan 40. Atau R pangkat 2 sama dengan 40 bagi 10 sama dengan 4. R sama dengan plus minus 2. Jadi bisa 2, bisa negatif 2. Karena R-nya positif, dalam soal dibilang suku-suku positif, maka kita ambil yang positifnya saja. Karena R positif, maka yang kita ambil adalah R sama dengan 2. Kalau begitu, suku kedua AR sama dengan 10, maka 2A sama dengan 10. Ini, R-nya 2, A kali 2, jadinya 2A. 2A sama dengan 10, kalau begitu A sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita sudah dapat R2A5. Sekarang kita lihat lagi. Tadi yang diketahui UN atau suku ke N sama dengan 160. UN itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Kalau begitu, AR pangkat N kurang 1 sama dengan 160. A-nya 5. Berarti A kita ganti 5. R-nya diganti 2. R-nya diganti 2. Kalau begitu menjadi 5 kali 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 160. 160 bagi 5, 32. Menjadi 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 32. Kalau begitu 32 saya ganti dengan 2 pangkat 5. Menjadi 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, kita samakan pangkatnya. N kurang 1 sama dengan 5. Kalau begitu N sama dengan 5 tambah 1 atau N sama dengan 6. Kita sudah dapat R2A5N6. Kalau begitu, Sn sama dengan atau jumlah N suku pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita gunakan rumus yang ini karena R-nya 2, lebih besar dari 1. Kalau begitu S6 sama dengan 5 kali 2 pangkat 6 kurang 1 bagi 2 kurang 1. S6 sama dengan 5 kali 64 kurang 1 bagi 2 kurang 1. S6 sama dengan 5 kali 63 bagi 1. S6 sama dengan 315. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 315. Bagaimana? Bisa dipahami ini? Kalau bisa kita lanjut pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga,
dalam deret geometri Sn sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Tentukanlah A. UN, B. U5, dan C. R. Jadi ada 5 yang kita hitung. Yang pertama UN, ada 3 yang mau kita hitung. Yang pertama adalah UN, kedua U5, ketiga R. Kita mulai menyelesaikan. Sn sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Itu dari soal. UN. Tadi sifat yang keempat kita dapat. UN sama dengan Sn kurang Sn kurang 1. Sn-nya sendiri adalah 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Kalau begitu Sn ini saya ganti dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 2. Kurang Sn kurang 1. Sn kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 1. Ini tadi kurang 2. Maka UN sama dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 2 kurang 2 pangkat N. Karena ini kurang 1 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga pangkatnya ini sisa N. Jadi kurang 2N tambah 2. Negatif kali negatif jadinya positif. Kalau begitu UN menjadi 2 pangkat N tambah 1 kurang 2 pangkat N. Karena apa? Karena negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Maka yang sisa hanya 2 pangkat N tambah 1 kurang 2 pangkat N. 2 pangkat N tambah 1 saya rubah menjadi 2 pangkat 1 atau 2 kali 2 pangkat N. Sehingga UN sama dengan 2 kali 2 pangkat N kurang 2 pangkat N. Ini kita faktorkan. Karena sama-sama punya faktor 2 pangkat N, maka 2 pangkat N saya kasih keluar. Sehingga UN sama dengan 2 pangkat N kali 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Kalau begitu 1 kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. Jadi kita dapat rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Nomor B. Dari jawaban A tadi kita sudah dapat rumus UN sama dengan 2 pangkat N. Kalau begitu, U5 yang ditanya itu sama dengan 2 pangkat 5. N saya ganti 5, N juga diganti 5. Kalau begitu U5 sama dengan 2 pangkat N. Didapat U5 sama dengan 32. Nomor C. R sama dengan saya ambil U5 bagi U4. Kalau begitu R sama dengan 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 4. Karena tadi apa? UN sama dengan 2 pangkat N. Kalau U5 berarti 2 pangkat 5. U4 berarti 2 pangkat 4. Sehingga R sama dengan 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 4. Atau R sama dengan 2 pangkat 5 kurang 4. R sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Jadi kita sudah dapat rumus UN-nya sama dengan 2 pangkat N, U5 nilainya 32, dan rasionya 2. Sekarang kita pindah pada contoh yang keempat. Bila jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah negatif 93 dengan rasio 2. Hitunglah suku pertama dan suku ketiganya. Kita mulai. Yang diketahui dalam soal jumlah 5 suku pertama berarti S5. S5 negatif 93. Rasio 2 berarti R-nya 2. Karena R-nya 2 lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1.
S5 negatif 93, kita ganti S5 dengan negatif 93. Sama dengan A kali 2 pangkat 5 itu 32. Ini 2 pangkat 5, R-nya 2, N-nya 5. 2 pangkat 5 kurang 1 bagi 2 kurang 1. Kalau begitu negatif 93 sama dengan A kali 32 kurang 1 bagi 1. 32 kurang 1, 31. Berarti negatif 93 sama dengan 31A. A sama dengan negatif 93 bagi 31. A sama dengan negatif 3. Kita dapat A negatif 3. Suku ketiga atau U3 sama dengan A R pangkat 2. Kita dapat A-nya negatif 3, R-nya 2. Berarti U3 sama dengan negatif 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Kalau begitu U3 sama dengan negatif 3 kali 4. U3 sama dengan negatif 12. Jadi rasio dari deret tersebut adalah negatif 3. Dan suku ketiga adalah negatif 12. Contoh 5. Carilah sebuah bilangan antara 16 dan 81 yang membentuk deret geometri. 16 antara 16 dan 81. Nah, sekarang kita lihat. Carilah sebuah bilangan antara 16 dan 81. Berarti deret geometri ini terdiri dari 3 suku. Yaitu 16 suku pertama, suku kedua belum tahu yang ada di antaranya, dan suku ketiga 81. Sehingga deretnya itu menjadi 16 tambah U2 tambah 81. Nah, kita dapat U1 sama dengan 16, U3 sama dengan 81. Sifat yang kedua tadi kita bilang U2 berpangkat 2 sama dengan U1 kali U3. Kalau begitu, U2 berpangkat 2 sama dengan 16 kali 81. Atau U2 sama dengan akar dari 16 kali 81. Akar 16, 4. Akar 81, 9. Kalau gitu U2 sama dengan 4 kali 9. U2 sama dengan 36. Jadi bilangan yang ada di antara 16 dan 81 sehingga ketiga bilangan itu membentuk deret geometri adalah bilangan 36. Bagaimana? Bisa dipahami ini? Kalau bisa kita pindah lagi. Contoh yang ke-6. Sinta menabung di bank sebesar 100.000 pada hari pertama, 200.000 pada hari kedua, 400.000 pada hari ketiga, 800.000 pada hari keempat, 1.600.000 pada hari kelima, dan seterusnya. Artinya setiap hari itu Sinta menabung 2 kali lipat, 2 kali dari yang ditabung hari kemarin. Hari keempat itu, hari kelima itu 1.600.000, yaitu salah ketik kurang 1 nol. Yang ditanya berapakah jumlah uang yang ditabung Sinta pada 12 hari. Jumlah uang berarti jumlah uang dari hari pertama sampai hari yang ke-12. Ya, kalau kita lihat dari soal, maka kita bisa bentuk deret geometri adalah 100.000 tambah 200.000 tambah 400.000 tambah 800.000
tambah 1.600.000 tambah seterusnya sampai 12 hari. Maka kita ketahui A-nya 100.000 atau tabungan yang pertama 100.000, rasionya 2 karena setiap hari itu dia 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Sehingga karena R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. S12 karena jumlah tabungan selama 12 hari. A atau tabungan pertama itu 100.000 kali R pangkat N. R-nya 2, N-nya 12, ada 12 hari. Kurang 1 bagi 2 kurang 1. 2 pangkat 12 itu 4.096. Berarti S12 sama dengan 100.000 kali 4.096 kurang 1 bagi 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1, 4.096 kurang 1 jadinya 4.095. Sehingga S12 sama dengan 100.000 kali 4.095 bagi 1. Atau S12 sama dengan 409.500.000 rupiah. Jadi uang yang ditabung Sinta selama 12 hari itu sebanyak 409.500.000 rupiah. Coba kalau kalian bisa mengambil contoh dari Sinta yang menabung uang sebanyak ini, maka bayangkan saja 12 hari kemudian uang kamu sudah banyak seperti ini. Nah, mari kita lihat contoh yang ke-7 atau contoh yang terakhir. Sebuah tali dibagi menjadi 5 bagian. Sehingga bagian-bagian tersebut membentuk deret geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 2 cm dan tali terpanjang 162 cm, hitung panjang tali semula. Jadi kamu diminta menghitung awalnya itu tali panjangnya berapa. Nah, mari kita coba menghitungnya. Kita lihat. Potongan pertama yang paling pendek adalah kita anggap sebagai suku pertama atau A, panjangnya 2 cm atau A sama dengan 2. Sedangkan yang karena talinya dibagi 5 bagian, berarti kalau kita tulis dalam bentuk deret, berarti itu merupakan suku kelima adalah tali yang paling panjang. Tali yang paling panjang adalah 162 cm atau kita tulis U5 sama dengan A R pangkat 4 sama dengan 162. A2 berarti A R pangkat 4 saya tulis menjadi 2 R pangkat 4 sama dengan 162. R pangkat 4 sama dengan 162 bagi 2 atau R pangkat 4 sama dengan 81. R sama dengan 3. Sekarang kita mau menghitung panjang tali mula-mula atau panjang tali semula. Karena talinya itu dipotong menjadi 5 bagian, maka kita menjumlahkan kembali ke 5 bagian tali tersebut yang sudah dipotong-potong. Maka kita lihat rumus mana yang akan kita gunakan. Karena R-nya sama dengan 3, R lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus A, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Ini R-nya 3, ini salah ketik, minta maaf. Ini, karena yang dihitung adalah 5 potong tali, maka kita tulis S5. S5 sama dengan 2
kali 3 pangkat 5 kurang 1 bagi 3 kurang 1. 3 pangkat 5 itu 243. Berarti S5 sama dengan 2 kali 243 kurang 1 bagi 2. S5 sama dengan 2 kali 242 bagi 2. Atau S5 sama dengan 242. Jadi panjang tali mula-mula itu adalah 242 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah 7 contoh yang kita bahas sejak tadi. Apakah kalian sudah bisa memahaminya dari 7 buah contoh dengan variasi soal yang kita bahas? Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Jika kalian sudah bisa pahami, maka pembelajaran kita hari ini tentang deret geometri hanya sampai di sini. Sebelum kita mengakhirinya, maka mari kita sama-sama lihat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N bagi 1 kurang R. Itu digunakan untuk R kurang dari 1. Sedangkan untuk R lebih dari 1 kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Kesimpulan yang berikut tentang sifat-sifat deret geometri. Ada 4 buah sifat. Bisa kalian lihat pada slide yang ada di depan kalian. Kalau sudah, ya, kalau kalian sudah melihat kesimpulan yang ada, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada 3 buah soal yang perlu kalian kerjakan. Kemudian silakan mengirimkannya pada link yang sudah ada. Ibu sarankan atau ibu minta kalau bisa jawabannya itu tidak usah dikirim ke WA ibu lagi karena memori HP ibu penuh dengan begitu banyak tugas yang kalian kirimkan melalui WA. Memori ibu menjadi penuh. Karena itu ibu minta kalau bisa tugas yang akan kamu kerjakan silakan kamu kirimkan pada link yang sudah ada pada classroom kita. Ada 3 buah soal. Soalnya tidak terlalu sulit. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan kirimkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu paling lambat 2 hari setelah pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Saya ingatkan, khusus untuk materi pola bilangan, maka hari ini merupakan materi yang terakhir. Untuk pertemuan pada minggu depan, Selasa tanggal 18 Agustus 2020,
Kalian siapkan diri baik-baik, pelajari materi yang sudah disampaikan, karena kita akan masuk pada ulangan harian pertama. Materinya tentang pola bilangan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam.